Shalom ibu-ibu. Shalom. Apa kabarnya ibu-ibu? Nihao. Nihao. Haleluya, puji Tuhan. Ibu-ibu, kita bertemu lagi saat ini walaupun lewat ibadah online. Kita yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Semoga ibu-ibu yang di rumah saat ini semuanya dalam keadaan yang sehat seperti kami pada saat ini. Puji Tuhan ibu-ibu, kita akan memulaikan ibadah kita pada siang hari. Kita bisa memuji, kita menikmati hadiratnya, dan terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ku masuk ke hadiratmu. Haleluya. Pujian
ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan buat kami, atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami rindu memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan pada saat ini. Untuk itu Tuhan, Tuhan tolong acara ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya Tuhan Yesus. Tolong campur tangan dalam ibadah kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semua yang terlibat dalam acara ini Tuhan, baik kami sebagai WL, singer, dan di musik ya ada Tuhan. Tolong semuanya alat-alat yang kami pergunakan, Tuhan berkati semuanya Tuhan, untuk supaya kami bisa lancar dan kami mengikuti ibadah pada siang hari ini. Begitu juga dengan ibu-ibu yang ada di rumah, yang lagi online di rumah ataupun dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, ibu-ibu, mari kita memuji Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan saat ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Bagi
untuk Tuhan. Segala puji syukur. Haleluya. Firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, firman Tuhan yang selalu memberikan kita jawaban dalam setiap masalah permasalahan. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dalam rencanamu dan
beribadah, kaum wanita. Hari ini Tuhan, ini semua karena kasih, anugerah dan kemurahan-Mu. Kami masih bisa menikmati Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak kata selain kata mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kiranya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh memperbaharui hidup kami Tuhan, memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memberikan kami hikmat, pengertian Tuhan untuk firman-Mu. Yang berdoa untuk membawa firman-Mu Tuhan Yesus, Kau yang urapi dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saat ini berada. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk kembali datang di dalam ibadah kaum wanita Antioquia secara online pada siang hari ini. Kalau kita sama-sama sudah menaikkan pujian syukur kita ke hadirat Tuhan, dan kita percaya Yesus yang kita sembah ada di tengah kita dimanapun saat ini ibu-ibu berada. Baiklah ibu-ibu, yang hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan dan kita semakin semangat lagi di dalam mengiring Tuhan. Tema firman Tuhan pada siang hari ini yaitu mengenai ciptaan yang baru. Merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yesus buat kita semua kalau kita menjadi anak Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Apa yang Tuhan mau dari kita sebagai ciptaan yang baru? Tentunya kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus dan sudah menjadi ciptaan yang baru, tentunya harus ada perbedaan. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 ini dikatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sebagai manusia, kita seringkali melihat hanya penampilan luar dari orang lain. Kita melihat latar belakang seseorang, bagaimana latar belakangnya, bagaimana kekayaannya, bagaimana keluarganya, tapi Tuhan melihat hati seseorang. Kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru, kita harus berubah di dalam memandang orang lain, yaitu seperti cara Tuhan memandang, yaitu mempunyai hati yang diubahkan dan penuh dengan belas kasihan. Karena kita tahu Yesus yang sudah menebus kita itu adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Jadi kita tidak lagi melihat kejelekan dan keburukan orang lain, dan apakah saat ini kita masih suka menjelekkan orang lain, suka bergosip, suka ngomongin orang, ngomongin saudara-saudara seiman kita? Biarlah melalui firman Tuhan siang hari ini
kita mau berubah menjadi ciptaan baru sesuai dengan yang Tuhan inginkan dari kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berubah sebagai ciptaan yang baru? Tentunya kita minta Roh Kudus dari Tuhan supaya kita juga boleh menjadi pelaku firman. Jadi kita boleh melakukan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan inginkan dari kita. Karena kita tahu tanpa Roh Kudus kita tidak akan sanggup dan tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menjadi ciptaan yang baru, kita mau meninggalkan masa lalu kita. Jadi biarlah yang lalu biarlah berlalu, jangan mengingat-ingat lagi masa lalu. Karena kita tahu kita semua sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita semua mempunyai masa lalu. Tapi jangan sampai masa lalu kita itu akan menghambat kita untuk melangkah maju di dalam Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, tetapi pandangan kita masih terikat dengan masa lalu kita. Maka kita tidak akan berdaya untuk melangkah meraih masa depan kita. Biarlah kita mau serahkan secara total kepada Tuhan, dan hidup kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu Yesus itu berdaulat dalam hidup kita, dan kita tahu masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18, 2 Korintus 5 ayat 17, ayat 18, 2 Korintus 3 ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pendamaian itu kepada kami. Kristus yang telah mendamaikan kita, yaitu Kristus yang sudah mati di kayu salib. Dia sudah rela dan total memberikan nyawanya buat kita. Kristus yang adalah raja di atas segala raja, dia sudah rela mengosongkan dirinya, turun ke dalam dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia, dan dia juga sudah mati di kayu salib, yaitu untuk menebus dosa kita semua. Kalau kita tahu bahwa Yesus sudah dengan rela menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya untuk kita, sekarang apa yang dapat kita berikan untuk membalas segala kebaikan dan anugerah Tuhan itu? Dan sebagai orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru, kita tahu bahwa Kristus yang sudah mendamaikan kita dengan Allah, di mana yang seharusnya kita masuk ke dalam neraka, ke dalam kehidupan, ke dalam maut, tapi Yesus sudah mengangkat kita, yaitu dengan dia mati di kayu salib. Kita biarlah mau belajar dari teladannya Yesus, bahwa Yesus mencintai kedamaian. Dan kita juga sebagai orang-orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru, kita harus menyukai kedamaian, bukan keributan. Apalagi kita sebagai ibu-ibu yang telah menjadi ciptaan yang baru, biarlah kita mau mencintai kedamaian dimanapun kita berada. Kita mau menjadi pembawa damai, baik itu di gereja kita, di tengah keluarga kita,
di tengah rumah tangga kita, atau juga di tengah-tengah pekerjaan kita. Untuk ibu-ibu yang masih beraktivitas dalam pekerjaan di kantor misalnya, kita juga biarlah kita mau menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Kalau misalnya di antara orang kantor tuh ada yang ribut atau ada yang dalam masalah, biarlah kita mau ada di situ menjadi pembawa damai, bukan jadi semakin membuat ribut atau sebagai menjadi tambah kacau, tapi kita mau menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, sehingga orang-orang di sekitar kita itu menjadi merasa tentram dan nyaman karena ada kita di situ. Dan orang yang benar-benar hidup baru di dalam Tuhan pasti dapat menunjukkan kualitasnya. Juga ketika menghadapi berbagai keadaan dunia ini. Seperti masa pandemi sekarang ini, kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan sedang diuji. Dan sebagai orang-orang ciptaan baru, apakah kita sama dengan orang-orang di dunia ini? Dan ketika kita menghadapi pandemi yang kelihatannya semakin sulit dan tidak menentu, kita menjadi lemah, putus asa, dan kita menyerah. Biarlah ibu-ibu kita mau menjadi anak-anak Tuhan sebagai ciptaan yang baru, yang berkualitas di dalam masa pandemi ini. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Dia yang menjamin hidup kita. Dan kita jangan takut karena Dia yang menjamin hidup kita, dan sampai masa tua kita, Dia akan terus menanggung kita. Kita akan buka di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Firman Tuhan katakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Firman ini katakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Artinya apa? Berarti sampai tua, Tuhan itu sudah menjamin hidup kita. Sampai putih rambut kita, Tuhan akan menanggung kita terus dan menyelamatkan kita. Firman ini menjadi kekuatan buat kita semua. Biar kita mau terus maju di dalam Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Karena kita tahu kita adalah anak Tuhan dan kita istimewa di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Biarlah ibu-ibu kita mau terus semangat, ibu-ibu, walaupun masa pandemi ini semakin tidak menentu, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia Allah yang sanggup menolong kita, dan Dia yang mampu menolong kita, dan kita tahu kuasanya tidak terbatas oleh apapun juga. Asal kita tetap taat dan setia menjadi pelaku firman-Nya. Demikian renungan yang dapat disampaikan. Mari kaum wanita Antioquia Tebet dimanapun berada yang mengikuti ibadah saat ini, kita mau terus tetap semangat di dalam Tuhan. Kita mau semangat dalam iring Tuhan, dan kita mau tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Tapi ibu-ibu masih ingat ada 10 pertanyaan dan 10 hadiah. Dan inilah pemenangnya. Yeay! Puji Tuhan, ibu-ibu, kita sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Dan sebentar saya akan mengumumkan bagi ibu-ibu yang memenangkan kuis Natal tahun 2020. Ya, bagi ibu-ibu yang sudah mengirimkan kepada kami, maka pemenangnya ada 10 nama ibu-ibu, dan saat ini saya akan mengumumkan. Mohon semua ibu perhatikan. Ini
10 nama ibu-ibu yang sudah mengirimkan kepada kami. 10 nama ibu-ibu ini yang memenangkan hadiah kuis Natal Wanita Antioquia tahun 2020. Ya, ibu-ibu mohon diperhatikan baik-baik. Ya, puji Tuhan. Bagi pemenangnya, untuk hadiahnya bisa menghubungi Ibu Ista. Puji Tuhan ibu-ibu, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Saatnya sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, menutupi ibadah online Wanita Antioquia saat ini. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah ini berjalan dengan baik, biar semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama. Berkati seluruh ibu-ibu yang sudah melayani saat ini, Tuhan memberkati mereka semua, dan kami juga mohon kepadamu memberkati setiap keluarga kami masing-masing, baik suami kami, anak-anak kami, dan keluarga besar kami. Bahkan semua pergumulan, masalah hidup kami serahkan semua dalam tangan-Mu saja Tuhan. Tuhan buka jalan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berikan kami kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Pimpin sepanjang minggu ini Tuhan. Kembalikan kami dapat mengikuti ibadah wanita online di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami akan terima berkat-Mu. Bawalah dan terimalah berkat dari rahmat Allah Bapa, cinta kasih dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.